Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Amin. Sudah selesai. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semua terlebih dahulu. Yanisa Sri Rama hadir. Noviendra Sarif Hadir, Bu. Siva Jodi Pertiwi, Hadir, Bu. Tasya Novrianti, Hadir, Bu. Nabila Rahmadani Arfi hadir. Hadir, Bu. Arifah Khairia, Hadir, Bu. Fahira Satma Parwansa, Hadir, Bu. Cinta Wulandari, Hadir, Bu. Yuni Fatma Andini, Hadir, Bu. Willy Juningsi hadir. Willy Hadir, Bu. hadir. Serli Anggun Putri Hadir, Bu. hadir. Lena Rista Saragi Hadir, Bu. Restu Yuhanda Putri, Hadir, Bu. Rahmiyati, Hadir, Bu. Nova Ramadhani hadir. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah anak-anak ibu semua hadir di pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, ibu mau nanya dulu kepada Ananda semua. Apa yang kalian ketahui tentang dampak dari penggunaan psikotropika? Siapa yang tahu? Ada yang bisa jawab? Tentang obat-obatan terlarang, Bu, seperti narkoba. Ya. Apakah Noviendra Sarif tahu apa dampak dari penggunaan psikotropika tersebut? Dapat merusak tubuh, Bu. Ya, benar. Selain itu, dampak dari penyalahgunaan psikotropika yaitu berakibat kecanduan dan juga seperti halusinasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang psikotropika, yang dimana tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mendefinisikan senyawa nafsa, dan juga siswa juga dapat menjelaskan jenis-jenis dari psikotropika tersebut beserta fungsinya. Siswa juga dapat menghubungkan bahaya penggunaan psikotropika dan juga dampak dari penyalahgunaan psikotropika tersebut terhadap sendiri, lingkungan, masyarakat sekitar. Jadi mode pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu mode pembelajaran Discovery, yang mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, Ibu akan membagi Ananda sekalian menjadi 3 kelompok, yang mana satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kelompoknya Ananda pilih sendiri atau Ibu yang mengacak?
Cek, Bu. Ya, Bu. Oke. Kelompok yang pertama, Yanisa, Sinta, Restu, Noviandra, dan Tasya. Kelompok yang kedua, Arifa, Yuni Fatma, Fahira, Nabila, dan Lena. Dan kelompok yang ketiga, Weli, Rahmi, Nova, Serli, dan Syifa. Sebelum kegiatan berdiskusi dilakukan, Ibu akan menayangkan sebuah video Selanjutnya, apa dapat sebagai tentang kemudian pada sisi kemudian terakhir apa lingkungan sosial seperti diwujudkan oleh masyarakat dan juga masyarakat sulap. Tapi penggunaan kata dari itu dan penggunaan kata serta medis dan mengakibatkan hubungan pidana serta denda. Oh iya, ini nanti sudah tahu dari dakwah. Yang pertama, jangan mencoba dari dakwah. Untuk dakwah itu biasanya berawal dari mana gratis dari digital operasi. Kita bisa mencoba dari dakwah atau dari dakwah untuk barang yang awalnya gratis. Yang kedua, dari kita dalam diri kita. Telepon sama dengan muka kamu biasa dari dunia operasi. Dari kata, jauh yang lepas kedua. Lakukan apa aja kamu gak paham. Jadi jangan coba ya. Baiklah, setelah penayangan video tadi, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita kali ini. Psikotropika. Yang pertama itu kita membahas tentang pengertian dari psikotropika. Psikotropika menurut pasal 1 Undang-Undang tahun 1997 nomor 5 tentang psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Efek yang ditimbulkan oleh psikotropika adalah depresan atau menenangkan, yang kedua stimulan atau memberi penguat, dan yang ketiga halusinogen atau menimbulkan dunia hayalan. Selanjutnya macam-macam dari psikotropika. Menurut tujuan penggunaan dan tingkatan risiko ketergantungannya terbagi dalam 4 golongan, yaitu pertama psikotropika golongan pertama, psikotropika golongan kedua, psikotropika golongan ketiga, dan psikotropika golongan yang keempat. Yang pertama kita bahas dulu tentang psikotropika golongan pertama, yaitu psikotropika yang hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya yaitu MDMA, SLD, STP, dan ekstasi. Bisa Ananda lihat contoh dari psikotropika golongan yang pertama yaitu ekstasi, MDMA, dan SLD. Selanjutnya psikotropika golongan yang kedua. Psikotropika yang berkhasiat sebagai obat dan dapat digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya amfetamin dan
metamfetamin. Bisa Anda lihat seperti ini gambar dari amfetamin. Selanjutnya psikotropika golongan yang ketiga. Psikotropika golongan yang ketiga yaitu psikotropika yang berkhasiat sebagai obat dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya buprenorphina dan flunitrazepam. Dan yang keempat, psikotropika golongan yang keempat yaitu psikotropika yang berkhasiat sebagai obat dan sangat luas digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ringan mengakibatkan potensi sindrom ketergantungan. Contohnya yaitu mogadon, dumolit, dan diazepam. Bisa Anda lihat pada slide. Selanjutnya, dampak dari psikotropika. Dampak dari psikotropika dapat yaitu dampak jasmani, dampak rohani, dampak dependensi, dan dampak sosial. Yang pertama itu dampak jasmani, yang meliputi gangguan pada sistem saraf, pada jantung dan pembuluh darah, pada kulit, dan pada paru-paru, dan juga pada hemopoietik. Gangguan pada sistem saraf yaitu seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan saraf. Selanjutnya, gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut jantung dan gangguan peredaran darah. Selanjutnya, gangguan pada kulit itu seperti alergi dan penanahan. Lanjut, gangguan pada paru-paru yaitu seperti penekanan fungsi pernapasan dan pergeseran jaringan paru-paru. Selanjutnya, hemopoietik yaitu seperti penurunan fungsi sistem reproduksi, gagal ginjal, gangguan otot dan tulang, dan berpotensi tertular HIV. Selanjutnya, dampak rohani meliputi yang pertama intoksitasi atau keracunan, toleransi, dan withdrawal syndrome atau gejala putus zat. Yang pertama tuh intoksitasi atau keracunan, yaitu gejala yang ditandai seseorang telah merasakan efek penggunaan narkobanya, dalam kata lain seperti mabuk. Selanjutnya, toleransi merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kebutuhan zat seseorang yang lebih banyak untuk memperoleh efek yang sama setelah pemakaian berulang. Selanjutnya, withdrawal syndrome atau gejala putus zat, biasa dikenal sebagai pecandu atau disebut dengan sakau. Gejala ini akan hilang jika menggunakan kembali zat tersebut. Selanjutnya, dampak psikotropika yaitu dampak dependensi atau ketergantungan. Dependensi merupakan keadaan yang ditandai dengan seseorang selalu membutuhkan zat tertentu atau kecanduan. Selanjutnya, dampak sosial. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa persentase kriminalis yang terjadi lebih besar ditimbulkan oleh penyalahgunaan zat psikoaktif yang dapat meningkatkan perilaku agresif seseorang, baik itu fisik maupun psikisnya. Lanjut. Selanjutnya yaitu keterkaitan psikotropika dengan sistem koordinasi. Terdiri dari 3 yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Depresan adalah zat atau jenis obat yang memiliki fungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini dapat membuat pemakai merasa tenang, bahkan tidur dan tak sadarkan diri. Contohnya seperti opioida, opium atau pulau, morfin, heroin, kodein opiat sintesis. Penggunaan dari depresan yang tidak terkendali
menyebabkan terganggunya fungsi sistem saraf pusat, tidak pekaan sel saraf sensorik motor karena fungsi alat-alat indera. Selanjutnya stimulan, yaitu zat atau obat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja serta kesadaran. Contohnya seperti kafein, kokain, nikotin, amfetamin, dan sabu. Penggunaan dari stimulan dalam jangka panjang menyebabkan adiksi atau kecanduan, misalnya penggunaan berlebih dari amfetamin, ekstasi, kokain, dan nikotin. Selanjutnya halusinogen, yaitu zat atau obat yang menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran. Contohnya ganja. Efek samping penggunaan halusinogen adalah melemahnya kemampuan mengingat dan mempelajari sesuatu, serta menurunnya sistem reproduksi dan kekebalan tubuh. Pencegahan penyalahgunaan psikotropika. Kiat-kiat untuk menghindari penyalahgunaan nafsa atau narkoba yaitu yang pertama, tidak coba-coba dalam menggunakan obat-obatan terlarang. Artinya kita tidak perlu penasaran bagaimana rasanya, bagaimana bentuknya dari narkoba tersebut. Selanjutnya, meyakinkan diri tidak membutuhkan narkoba dalam menghadapi segala persoalan hidup. Artinya, sesulit apapun masalah, kita tidak boleh menggunakan obat penenang sebagai pencegahan dari masalah kita. Selanjutnya, yaitu membatasi pergaulan dengan kelompok pengguna narkoba. Artinya kita harus berpandai-pandai dalam memilih pertemanan kita. Kalau ada kedapatan teman yang menggunakan narkoba, lebih baik kita hindari saja untuk berteman dengan dia. Selanjutnya yang keempat, memperteguh keimanan supaya tidak mudah labil. Artinya kita harus kuat iman dan kuat batin dalam berteman. Selanjutnya, pencegahan penyalahgunaan psikotropika memerlukan peran bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Yang pertama yaitu peran dari anggota keluarga. Setiap anggota keluarga harus saling menjaga agar jangan sampai ada anggota keluarga yang terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika. Kalangan remaja merupakan kelompok terbesar yang menyalahgunakan zat-zat tersebut. Oleh karena itu, setiap orang tua memiliki tanggung jawab membimbing anak-anaknya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan. Karena ketakwaan inilah yang akan menjadi perisai ampuh untuk membentengi anak dari penyalahgunaan obat-obat terlarang. Selanjutnya peran anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kita perlu mendorong peningkatan pengetahuan anggota masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan psikotropika. Selain itu, perlu adanya pemberian informasi pada pihak yang berwajib jika ada pemakai dan pengedar di lingkungan tempat tinggal kita. Selanjutnya, peran sekolah. Sekolah perlu memberikan wawasan yang cukup kepada para siswa tentang bahaya penyalahgunaan psikotropika diri pribadi, keluarga, dan orang lain. Selain itu, sekolah perlu mendorong setiap siswa untuk melaporkan pada pihak sekolah jika ada pemakai dan pengedar di lingkungan sekolah. Perlu adanya sanksi yang tegas untuk setiap siswa yang terbukti menjadi pemakai atau pengedar. Selanjutnya, peran dari pemerintah. Pemerintah berperan mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dengan cara mengeluarkan aturan hukum yang jelas dan tegas. Di samping itu, setiap penyalahgunaan, pengedar, pemasok, pengimpor, pembuat, dan penyimpan perlu diberikan hukuman yang menimbulkan efek jera bagi pelaku
mencegah yang lain dari kesalahan yang sama. Sekian yang dapat Ibu jelaskan. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKS kepada Ananda semua untuk didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Bisa Ananda lihat ini merupakan LKS yang akan didiskusikan dengan anggota kelompok. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Bu beri waktu selama 15 menit untuk berdiskusi. Jawaban pertanyaan harus bersumber dari buku atau jurnal. Boleh dilihat internet asalkan dengan situs yang resmi. Silakan Ananda semua berdiskusi. Bu beri waktu selama 15 menit. Baik, Bu. Setelah penjelasan Ibu tadi, apakah Ananda semua ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Yuni Fatma. Saya ingin bertanya apakah rokok termasuk ke dalam jenis psikotropika? Makasih, Bu. Oke, ya sama-sama Fatma. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Fatma, yaitu pertanyaannya apakah rokok termasuk ke dalam psikotropika. Jawabannya yaitu rokok memang merupakan salah satu zat yang tergolong ke dalam psikotropika stimulan. Oleh karenanya jarang disadari oleh masyarakat bahwa rokok sebenarnya sudah termasuk ke kategori narkotika jenis rendah. Sekian jawaban Ibu. Apakah ada tambahan dari Ananda sekalian? Sepertinya tidak ada. Ibu akan nanya lagi kepada Fatma. Apakah Fatma sudah paham? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Fatma. Apakah ada pertanyaan lagi dari Ananda semuanya? Sepertinya tidak ada. Baiklah. Bu rasa cukup waktu diskusinya ya. Silakan perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 1, silakan kepada Sinta untuk menjawab. Baik Bu, di sini Sinta akan menjawab pertanyaan untuk nomor 1 Bu. Sebelumnya mohon maaf kalau Sinta on off cam Bu, karena sinyalnya sini kurang bagus. Yang pertama, permasalahan utama adalah penyalahgunaan nakza. Poin-poin penting yang terdapat dalam artikel tersebut yaitu yang pertama, menurut data dari BNN atau Badan Narkotika Nasional pada tahun 2017, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia
Indonesia mencapai 3,5 juta orang. Yang kedua, pada tahun 2018 di kalangan pelajar dan mahasiswa, angka penyalahgunaan narkoba dari 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 2,2 juta orang. Selanjutnya, penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia remaja melalui bujukan dan tekanan seseorang atau teman sebaya, dan didorong oleh rasa ingin tahu atau ingin mencoba sehingga mereka mau menerimanya. Mungkin sekian yang dapat Sinta jawab, Bu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Sinta sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah jawaban dari Sinta ada yang berbeda? Atau ada versi lain dari yang dibacakan Sinta? Sepertinya sama semua ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Silakan kepada Welly untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Baik Bu, pertanyaan yang nomor 2 yaitu apakah yang dimaksud dengan nafza? Apakah nafza berbahaya? Berikan alasan mengapa nafza bisa dikatakan berbahaya. Jawabannya yaitu nafza atau disebut juga dengan narkotika, psikotropika, dan zat aktif adalah zat berbahaya yang dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang apabila dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan cara disuntikkan atau dihirup. Nafza dikonsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan kecanduan, maka akan muncul terus keinginan untuk menggunakannya dan bahkan semakin lama dosis yang digunakan semakin tinggi. Oke, terima kasih Welly sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Apakah ada jawaban lain? Oke, sepertinya sama lagi ya. Siapa yang mau jawab pertanyaan nomor? Kepada Arifa, Ibu persilakan menjawab pertanyaan nomor 3 ya. Baiklah Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu golongan depresan. Golongan depresan ini jenis nafza yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakaiannya merasa tenang, pendiam, dan bahkan membuatnya tertidur dan tidak sadarkan diri. Golongan ini termasuk opioida atau morfin, heroin atau putau, sedatif atau penenang, dan hipotonik atau tidur, dan tranquilizer atau anti cemas dan lain-lain. Kemudian golongan stimulan. Golongan ini jenis nafza yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini membuat pemakainya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Zat yang termasuk ke dalam golongan ini adalah amfetamin, sabu atau ekstasi, kafein, kokain, dan lain-lain. Kemudian golongan halusinogen. Jenis nafza yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Golongan ini tidak digunakan dalam terapi medis. Zat yang termasuk ke dalam golongan ini adalah kannabis atau ganja, LSD, dan meskalin. Sekian jawaban dari saya, Bu. Oke, terima kasih Arifa yang sudah menjawab pertanyaan nomor 3. Jawaban cukup rinci ya. Apakah Anda semua berbeda, punya jawaban berbeda dari jawaban Arifa? Kurang lebih kalau saya sama Bu. Sepertinya sama, Bu.
Oke, jadi sama kan? Jadi sama ya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat akan dijawab oleh Yanisa. Kepada Yanisa dipersilakan. Nomor 4, bagaimana pengaruh berbagai bahan psikotropika dengan kerusakan pada sistem koordinasi? Pengaruhnya terdapat gangguan pada saraf sensorik sehingga menyebabkan rasa kebas dan penglihatan menjadi buram, sehingga bisa menyebabkan kebutaan. Selain itu juga bisa berpengaruh terhadap saraf otonom sehingga terdapat gangguan yang menyebabkan gerakan yang tidak dikehendaki melalui gerak motorik, sehingga orang yang dalam keadaan mabuk bisa melakukan apa saja di luar kesadarannya. Kemudian dapat juga berpengaruh terhadap saraf motorik sehingga menghasilkan gerakan tanpa koordinasi dengan sistem motoriknya. Demikian jawaban dari kelompok saya, Bu. Oke, terima kasih Yanisa sudah menjawab pertanyaan yang nomor 4. Sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Baiklah, dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Sepertinya tidak ada ya, biar Ibu yang menyimpulkan sendiri. Nafza atau narkotika psikotropika dan zat adiktif adalah zat-zat berbahaya yang dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perasaan seseorang apabila dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan cara disuntikkan atau dihirup. Nafza berbahaya bagi tubuh karena bila dikonsumsi terlalu banyak dan menyebabkan kecanduan, maka akan muncul terus keinginan untuk menggunakannya, dan bahkan semakin lama dosis yang digunakan akan semakin tinggi. Jika sudah menjadi pecandu, seseorang yang mengkonsumsi nafza tersebut akan sulit untuk berhenti. Golongan dari psikotropika ada 3, yaitu golongan depresan, stimulan, dan juga halusinogen. Dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan nafza yaitu untuk diri sendiri sebagai pelajar akan dikeluarkan dari sekolah. Selain itu berdampak juga pada kesehatan, yaitu timbulnya penyakit-penyakit seperti HIV, AIDS, jantung, TBC, dan gangguan otak lainnya. Sekian kesimpulan yang Ibu sampaikan. Ibu rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Pada pertemuan minggu depan, kita akan mengadakan tes terlebih dahulu sebelum memulai materi selanjutnya. Pada materi selanjutnya, anak-anak Ibu semua diwajibkan membawa alat dan bahan seperti pensil, penghapus, pensil warna, kertas karton, penggaris, untuk minggu ke depan mengenai materi pertemuan. Sekian dari Ibu, salah dan janggal Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.